Potensi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih belum hilang, kendati sempat menguat sejak akhir Oktober lalu. Bayang-bayang keperkasaan dolar terhadap rupiah masih terus menghantui hingga akhir tahun ini. Sebagai salah satu mitigasi pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin atau menjadi 6% pada pertengahan Oktober silam. DPR juga mendorong pemerintah untuk membuat mitigasi kebijakan di tengah pelemahan rupiah yang terjadi saat ini, sehingga pergerakan sektor real tetap terjaga. DPR menilai Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal hingga saat ini belum memperlihatkan rencana mitigasi terhadap pelemahan rupiah, mengingat kewajiban hutang luar negeri dengan mata uang asing telah jatuh tempo. Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga perlu segera menerapkan arah kebijakan demi tetap terjaganya daya beli masyarakat dalam situasi pelemahan ekonomi global saat ini. Faktor eksternal, gejolak ekonomi global akibat konflik antar satu negara atau antar benua atau antar golongan yang juga memicu berbagai macam kebijakan moneter baik di Amerika maupun juga di Tiongkok. Kemudian dampak dari pelemahan rupiah ini bisa menimbulkan kontraksi terhadap sektor real, khususnya industri kita yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor dan juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Ini yang harus diwaspadai. Karena itu kita mendorong Bank Indonesia bukan hanya menjadikan kenaikan suku bunga sebagai instrumen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, tapi harus bisa mencari terobosan kebijakan moneter apa yang bisa diambil sehingga menstabilkan rupiah tetapi juga tetap menjaga pergerakan sektor real dan menjaga daya beli masyarakat. Saya agak khawatir akan terjadi pelemahan terhadap pertumbuhan atau laju pertumbuhan ekonomi kita. Kalau suku bunga akan terus dinaikkan. Nilai tukar dolar Amerika terus mengalami fluktuasi akibat dari penetapan suku bunga acuan jangka panjang sebesar 5% hingga 5,25% oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan sejumlah permasalahan bagi perekonomian Indonesia, mulai dari terjadinya capital outflow atau keluarnya aliran dana asing dari Indonesia, menurunnya nilai tukar rupiah, melemahnya indeks harga saham, hingga surat hutang negara. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk bersinergi menentukan kebijakan fiskal dan moneter sehingga dapat terus menarik investor asing dan menjaga inflasi Indonesia dalam rangka mempertahankan stabilitas perekonomian Indonesia. Bank Indonesia diantaranya telah menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Ya, ini adalah salah satu untuk menarik mereka untuk menanamkan uangnya di Indonesia supaya menahan capital outflow. Dan yang kedua juga Bank Indonesia sudah juga mengeluarkan mengenai nantinya juga sertifikat Bank Indonesia dalam valuta asing. Terus kemudian juga langkah dari segi fiskal itu adalah tentu dalam hal ini bagaimana kita bisa yang penting adalah menahan inflasi kita. DPR menekankan pemerintah perlu tetap waspada lantaran pada triwulan 4 mulai muncul fenomena-fenomena yang berpotensi memberikan dampak pada perekonomian seperti konflik Palestina-Israel, nilai tukar rupiah pada dolar yang terdepresiasi, hingga fenomena alam El Nino yang disinyalir baru mereda di awal tahun depan. Tim Liputan, TVRI Parlemen melaporkan.